Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang makanan pantang, ya, makanan pantang untuk pasien diabetes, tak cuma yang manis-manis, ya sobat sekalian, ya, salah satu penyakit yang umum, ya, tetapi saat ini, ya, sangat sulit untuk penanggulangannya. Tentu saja ada diabetes, ya. Yang kita ketahui secara umum adalah diabetes terkait bagaimana kita mengatur makanan, pola makan yang tentu saja dikurangi makanan yang sifatnya manis, ya. Tetapi ya, sejalan dengan perkembangan zaman, ya, teknologi, ya, kemudian juga perkembangan makanan, hal yang perlu kita ketahui, ya, tentu saja hal yang makanan-makanan manis itu tidak cukup makanan manis saja yang harus dihindari, tetapi juga ada makanan lain yang tentu saja mulai memiliki nilai ataupun kandungan gula yang tinggi, gitu ya. Nah, kalau kita melihat diabetes itu adalah kondisi yang kronis, ya, saat tubuh itu kelebihan kadar gula darah, ya. Kemudian juga memantau jumlah karbohidrat dan skor indeks glikemik atau GI atau GI dari makanan yang dikonsumsi dapat membuat pengendalian diabetes itu jauh lebih mudah, ya. Jadi indeks glikemik itu sendiri memberikan peringkat makanan, ya, berdasarkan bagaimana makanan tersebut dapat memengaruhi gula darah, gitu ya. Dokter bahkan, ya, kalau beras ataupun buah itu juga kaya karbohidrat dan dapat memiliki skor GI, ya, glycemic index, ya, yang sangat tinggi juga, ya. Jadi penderita diabetes itu harus menghindari terlalu banyak asupan nasi, ya, dan buah dengan kandungan karbohidrat tinggi, ya. Jadi kita tidak hanya cukup selesai bahwasanya karbohidrat itu tidak manis, tetapi kandungan glikemik inilah yang menjadi juga faktor, ya, yang mempengaruhi yang mempengaruhi diabetes kita itu juga parah atau tidak, gitu ya. Dan salah satunya adalah nasi dan buah yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja, tetapi itu juga mempunyai pengaruh terhadap dan ternyata juga mengandung GI, glycemic index, yang juga berpengaruh. Nah, beberapa buah yang tinggi karbohidrat diantaranya adalah pisang, ya, buah bit, apel, mangga, buah beri, dan jeruk, ya, yang harus kita kontrol, ya, supaya tidak berlebihan karena juga mengandung GI yang tinggi. Pun demikian, ya, semua makanan dikonsumsi terutama karbohidrat dan protein itu bisa meningkatkan respon insulin pada tubuh, ya. Selain karbohidrat, ya, segala macam karbohidrat dan protein itu juga harus kita waspadai. Jadi meningkatnya respon insulin, ya, yang patut kita waspadai pada tubuh itu harus kita hindari, ya. Jadi respon insulin yang berlebihan karena terus-terusan makan yang tinggi karbohidrat cenderung meningkatkan respon insulin yang akhirnya membuat insulin itu lebih resisten, ya. Mungkin sekali dua kali, ya, makanan itu bisa berdampak biasa saja, tetapi kalau dibiasakan dan konsumsi berlebih dan terus menerus itu akan mengakibatkan insulin itu lebih resisten, atau respon insulin itu akan naik, ya. Nah, oleh karena itu pasien diabetes perlu benar-benar memperhatikan asupannya, ya. Jadi alih-alih makanan kaya karbohidrat, pasien disarankan untuk fokus pada asupan serat seperti sayuran hijau, ya. Jadi memang namanya itu sayuran hijau, ya, tentu saja tetap bisa karbohidrat tetapi tidak berlebihan, ya, mengingat kita harus memilah kandungan karbohidrat yang mempunyai GI atau glycemic index itu yang tinggi, yang dapat mengakibatkan respon insulin itu juga tinggi, yang tentu berpengaruh terhadap diabetes. Tak cuma itu, ya, sebagai pengganti nasi, ya, kita juga bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti ubi jalar. Yang jelas pasien diabetes itu perlu menghindari makanan tinggi karbohidrat, termasuk juga mengandung gula alami seperti buah, ya. Artinya meskipun makan alami tetap harus dikontrol, gitu ya, karena itu juga berpengaruh, gitu ya. Jadi untuk karbohidrat ataupun gula alami lainnya itu tetap bisa meningkatkan resiko terkena diabetes kalau berlebihan, ya.
Jadi tidak 100% aman, tetapi kalau berlebihan itu juga meningkatkan resiko ya. Jadi memang harus ada sesuai dalam agama Islam itu ya, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Nah, penyakit diabetes itu kondisi yang berjalan cukup lama ya. Kadang kita itu mengetahuinya hanya beberapa tahun ini ya belakangan, tetapi dengan melihat apa namanya, pola makan ya, pola hidup kita ya, seakan kita tidak sadar ya bahwasanya kita itu sebenarnya sekarang apa namanya, dengan pola makan kita yang tidak teratur atau berlebihan dalam kandungan karbohidrat atau protein itu baru sadar ya setelah dicek bahwasanya kita termasuk juga kena diabetes. Nah, yang paling ditakutkan tentu saja diabetes kita sudah tingkatnya tinggi ya. Makanya jika pola makan ini tidak dipantau ya, diabetes itu dapat menyebabkan masalah kesehatan serius gitu ya, termasuk penyakit kardiovaskuler ya, kerusakan ginjal atau infeksi pada kaki ya. Jadi memang tidak bisa disepelekan ya sobat sekalian ya. Diabetes yang kita ketahui ya sudah banyak disampaikan ataupun diderita di banyak negara, di negara berkembang atau maju yang tentu saja apa namanya, macam makanan itu sudah beraneka ragam dan mayoritasnya tidak sehat ya, terutama juga junk food ya, yang harus kita perhatikan ya, dan kita harus memilih dan memilah ya. Tentu saja meskipun ya kita sudah mengkonsumsi makanan yang kelihatannya sehat ya, seperti buah ya dan juga karbohidrat nasi ya, tetap ya kandungan glikemik itu tinggi gitu ya, karena itu apa namanya, memberikan respon glikemik index itu respon insulin itu sangat tinggi juga. Berarti kita benar-benar harus bisa memberikan jatah makanan kita itu ya sesuai proporsi dengan porsi yang sedang ya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dan yang paling penting ya sobat sekalian, yang saya rekomendasikan tentu saja adalah konsumsi produk kesehatan untuk menjaga imunitas, termasuk dalam hal ini adalah mengatur ataupun mengendalikan diabetes agar tidak semakin parah dengan konsumsi produk kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi propolis ini ya, adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Itu bisa langsung bereaksi secara cepat ya. Kemudian manfaatnya antara lain ya, apa namanya, Turkish Propolis Ruqyah ini antara lain manfaatnya sangat luar biasa ya. Ya, jadi manfaat Turkish Propolis Ruqyah, manfaatnya cukup luar biasa, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kemudian dapat mengatasi kolesterol ya, kekebalan tubuh ya, asam urat ya, mengatasi diabetes, stroke, luka ringan ya, kemudian jadi memang dapat mengatasi penyakit kronis ya, seperti tumor, mah, kanker ya, ginjal, amandel ya, sinusitis, paru-paru, dan demam ya. Jadi ini ada produk sapu jagat yang dapat mengatasi berbagai macam penyakit ya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu ya, Turkish Propolis Ruqyah Brain ya, manfaatnya juga banyak sekali ya, antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian dapat mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan anak dan remaja, kemudian dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya, sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Propolis Ruqyah antara sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat internasional itu INIA, International Nano Entrepreneur Association gitu ya.
Kemudian tidak mengandung zat lilin ya, kemudian kandungan flavonoidnya lebih tinggi ya. Penggunanya cukup mudah ya, tinggal meneteskan Turkish Profilus rufia sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes. Dikonsumsi 2 kali pagi dan malam untuk terapi berat ya, untuk diabetes, stroke, gangguan ginjal ya. Itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh ya dengan konsumsi rutin Turkish Profilus rufia. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.